beberapa jurnal yang berbeda. Jurnal dengan judul Interaction and Compatibility Studies in the Development of Certain Endosomal Hydrochlorothiazide Formulation under Parallel Manufacturing Process. Jurnal ini sudah terakreditasi Q1. Pada jurnal terdapat data merupakan struktur dari OLN atau alkohol misalkan midazolam dan mengandung merupakan dari HCl hidrokloropyrazida. Pada abstrak dikatakan bahwa studi interaksi dan kompatibilitas obat-obat dan obat eksipien dilakukan untuk dua produk kombinasi dosis tetap DC yang mengandung valsartan midazolam atau HCl sebanyak 20/12,5 mg dan ORN per HCl 40/12,5 mg selama pengembangan termasuk penyimpanan. Studi ini terdiri dari evaluasi sampel yang diambil selama semua tahapan proses penyemprotan di praktisi market seperti XRD, ada DSC, dan ada juga PGA dan FPIR, dan teknik sudut bentak diterapkan pada sampel untuk menentukan interaksi dan inkompatibilitas. Hasil menunjukkan interaksi padat-padat yang lemah mampu menghasilkan campuran otentik ORN dan HCl sementara selulosa mikrokristalin atau MC memengaruhi stabilitas termal kedua obat tersebut. Uji perutan yang antara stabilitas jangka panjang mengkonfirmasi bahwa interaksi yang diamati tidak dianggap sebagai ketidakcocokan karena tidak dipengaruhi oleh kinerja produk akhir. Dalam penelitian ini, kompatibilitas dan interaksi antar obat dan eksipien dievaluasi untuk dua formulasi tablet OLN dan HCl. Formulasi pertama terdiri dari 40 mg OLN dan 12,5 mg HCl. Dan campuran obat-obat dan formulasi kedua terdiri dari 20 mg OLN dan 12,5 mg HCl. Campuran obat-obat dan obat eksipien disiapkan menggunakan jumlah yang sesuai dengan komponen yang diperlukan untuk mendapatkan 28 kg setiap formulasi. Ini ada daripada metode FPIR, interaksi antar molekul seperti ikatan hidrogen dapat terjadi antara molekul yang mengandung OH atau NH dan atom O atau N dari molekul lain. Dalam hal ini, kedua obat memiliki diri donor dan akseptor ikatan hidrogen. Dalam proses pembentukan ikatan hidrogen, bilangan gelombang yang terkait dengan pembentukan XPH diamati dengan posisi yang lebih tinggi, dan bilangan gelombang sesuai dengan peregangan karboksil CO diamati pada posisi yang lebih rendah. Spektrum FCIR untuk semua sampel termasuk tablet dan pelapis menunjukkan jika serapan pada posisi yang sama dengan komponen masing-masing yang mengindikasi tidak adanya interaksi kuat dalam keadaan padat. Hasil serupa diamati untuk sampel yang diambil dalam persiapan F2. Pertanyaannya, mengapa tidak terjadi interaksi kimia tambahan antara obat dengan eksipien setelah penambahan seluruh eksipien? Di jurnal ini juga dikatakan berdasarkan dari setelah penambahan eksipien lain
Pada sampel 4, peristiwa peleburan kedua pada 167,9 derajat Celcius diamati pada kurva DSC serta pada sampel 5 produk tabir yang berlapis. Analisis DSC dari ekstrim yang ditambahkan dalam proses mengkonfirmasi bahwa peristiwa endotermal ini sesuai dengan suhu leleh monokal sambil mempertahankan peristiwa peleburan konstan dari campuran otentik untuk membentuk antara OLM dan HCT. Oleh karena itu tidak terjadi interaksi eksiklium tambahan, namun sampel tabir yang berlapis menunjukkan penurunan suhu lebih otentik sekitar 10 derajat Celcius seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini dia dijelaskan bahwa dalam kontribusi ini, interaksi obat-obat yang lama diamati menghasilkan campuran otentik OLM dan HCT yang dikonfirmasi oleh teknik DSC, PXRD, dan FTIR. Namun, interaksi ini tidak cukup kuat untuk memicu transisi fasa atau pembentukan fasa-fasa baru. Selain itu, interaksi obat eksiklim terjadi antara MC dan kedua obat yang dikaitkan dengan peningkatan stabilitas thermal OLM dan sedikit penurunan stabilitas thermal HCT. Makanya, interaksi ini tidak menunjukkan ketidakcocokan karena analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja produk akhir. Dan saya juga dapat jawaban tambahan dari pertanyaan ini, qualification of compatibility between polymeric excipients and catechol using principal compartment analysis and hierarchical laser analysis yang juga kita segi 1. Pada introduction dikatakan bahwa kompatibilitas bahan aktif farmasi api dengan eksiklium merupakan isu penting dalam studi formulasi karena memastikan stabilitas, bioavailabilitas, dan kemampuan pembuatan bentuk VDM padat. Kompatibilitas berarti bahwa api dan eksiklium tidak dapat dicampur bersama tanpa interaksi fisik atau kimia yang tidak diinginkan antara bahan-bahan tersebut. Munculnya interaksi kimia berkontribusi pada pengurangan jumlah api yang berkaitan dengan penyerapan dan efek terapeutik. Maknanya, hasil dari FTIR menunjukkan bahwa OLM, HCT, dan MC hanya bercampur secara fisik, tanpa reaksi kimia atau interaksi kuat di antara mereka. Ini berarti formula stabil yang kompatibel, sehingga aman digunakan dalam VDM KB.